Shalom, jumpa lagi kita pada pagi hari ini di dalam ibadah. Dan kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji bagi nama Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini." Haleluya, mari kita akan sembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan Kamu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Oh, syukur Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Layak-layak Engkau kami sembah, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Kami tetap mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan, ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Biar Tuhan Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sidang jemaat-Mu semua Tuhan dilawat oleh Engkau. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kami sembah, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan harapan pada yang tidak menyerah, mujizat pada yang percaya, dan Dia tidak meninggalkan mereka yang berjalan bersamanya. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita nyanyikan dengan semangat pujian ini. Haleluya. Amin, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. 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 Teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jika Tuhan yang menjadi andalan kita, tak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Haleluya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Kasih-Mu, pemeliharaanmu sungguh ajaib dan dahsyat. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Glory, glory, Yesus. Kami berserah, Tuhan. Engkau perlindunganku, Yesus. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tak ada masalah yang tidak bisa diatasi, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kuasanya ajaib. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, dan setiap anak-anak Tuhan akan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami, kuduskan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami
Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu saya serahkan kepada Bapak Mika. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan membentuk hidup kita agar kita hidup menjadi lebih baik, lebih indah. Dan kita izinkan terus Roh Kudus untuk mengerjakan setiap firman yang kita dengar itu. Puji bagi Tuhan. Kitab Lukas pasalnya yang ke-18 dari ayat 18 sampai ayat yang ke-27 itu menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Judul perikop dalam ayat itu adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara membaca dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, kita akan menemukan beberapa hal yang pada hari ini kita bersama-sama akan renungkan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kondisi hidup ini, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sekali lagi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi hidup kita, kita harus tetap hidup taat kepada Tuhan. Kalau kita hidup taat kepada Tuhan, percayalah bahwa kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati segala berkat baik di dalam dunia sekarang ini maupun berkat yang akan kita terima di dalam dunia kekekalan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat ada sedikitnya 3 hal yang akan kita pelajari untuk firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tadi yang kita baca, yang kita melihat di dalam Lukas pasal 18 mulai ayat ke-18, saudara-saudara, saya temukan bahwa kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa tidak semua masalah, tidak semua persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini bisa diselesaikan dengan uang. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa tidak semua masalah, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang. Kalau kita belum menyadari itu, maka kehidupan kita hanya akan disibukkan untuk kita terus mencari uang, dan kita melupakan Dia yang selalu menyediakan uang itu. Dia yang selalu memberkati kita. Dia akan menuntun kita kepada keberhasilan sehingga kita mendapatkan uang. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita ayat firman Tuhan tadi bahwa ada orang kaya yang sudah memiliki banyak hal, tetapi ada satu yang belum dia miliki, yaitu hidup kekal. Hidup kekal yang tidak ada pengharapan. Dia datang kepada Tuhan, dia mengungkapkan bagaimana supaya dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini orang kaya tidak pulang dengan sukacita karena mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam hidupnya, tetapi dia pulang dengan sedih karena orang yang kaya itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia harapkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang kaya itu bisa membeli, pasti dia akan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang kaya itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masalah materi bisa kita selesaikan dengan uang. Masalah-masalah sosial bisa kita selesaikan dengan uang. Tetapi masalah hidup kekal itu tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jadi dalam hal ini yang pertama saudara-saudara sekalian, biar kita akan selalu ingat bahwa waktu kita merindukan, kita mengharapkan hidup kekal, dan kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membawa kita kepada hidup kekal. Jangan hanya kita disibukkan dengan hal-hal yang hanya sementara, yang tidak akan bisa kita bawa kepada kekekalan. Jelas ayat firman Tuhan ini menjadi gambaran bahwa hidup kekal tidak bisa dibayar dengan uang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang pertama mengatakan demikian, saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Alkitab memberitahu kepada kita saudara-saudara bahwa karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, tugas kita sekarang adalah carilah perkara yang di atas. Perkara apa itu yang di atas, saudara? Itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu harus kita miliki, saudara-saudara. Karena dengan kebenaran yang kita miliki, kita akan bisa untuk mendapatkan hidup kekal. Tanpa kebenaran yang kita dapatkan melalui iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sangat mustahil untuk kita mendapatkan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya biarlah sementara kita masih tinggal dalam dunia sekarang ini, jangan hanya kita disibukkan dengan waktu kita isi dengan hanya mencari uang, tetapi mencari perkara-perkara yang di atas, mencari kebenaran. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Alkitab mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita hanya tafsirkan masalah keuangan akan ditambahkan kepada kita. Kita akan dilimpahi dengan segala berkat-berkat materi yang ada dalam dunia ini. Saya percaya waktu kita mendahulukan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Allah,
maka semuanya itu akan menyangkut kepada kehidupan yang akan datang, yaitu hidup kekal. Itu akan ditambahkan dan akan diberikan kepada kita setiap kita yang selalu mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Jadi penting dalam kehidupan kita ini isi dengan kebenaran dan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang dicari orang kaya dalam ayat Lukas pasal yang ke-18. Kita akan mendapatkan hidup kekal karena kita sudah mencari kebenaran. Bukan hanya disibukkan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Jadi saudara-saudara sekalian, kita disadarkan dan kita harus sadar bahwa tidak semua masalah hidup kita bisa diselesaikan dengan uang. Apa yang tidak bisa diselesaikan uang itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hanya kita akan dapatkan saat kita selalu rindu dan mencari mengisi hidup kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa kebenaran? Kita sering menyanyi, Yesus kau kebenaran, Dia adalah kebenaran. Carilah Dia, tetap setia kepada Dia. Jangan hanya disibukkan dengan pekerjaan yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, melalui ayat-ayat yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-18, saya dapatkan bahwa kita harus menyadari bahwa harta yang kita atau harta yang ada di dalam hidup kita itu Tuhan yang punya. Kita harus menyadari bahwa harta yang ada di dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, saudara-saudara sekalian, itu Tuhan yang punya. Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Kitab Hagai pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama bagian C dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Yesaya mengatakan bahwa hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Alkitab mengatakan engkau ini kepunyaanku. Hagai mengatakan perak dan emas punyakulah, punya Dia. Yesaya pasalnya yang ke-63 ayat yang ke-17 bagian C katakan, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu, saudara-saudaramu besar. Oleh karena suku-suku milik Tuhan, milik Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang ada di dalam kehidupan kita, itu adalah miliknya Tuhan. Orang kaya ketika datang kepada Tuhan Yesus, Yesus perintahkan, jual, bagikan.
Orang kaya tidak menyadari bahwa semua yang ada di dalam kehidupan orang itu adalah miliknya Tuhan. Dia keberatan dan dia tidak lakukan dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kehidupan kekal tidak didapatkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah kepunyaan Allah. Ikutin saja apa yang Allah mau. Yesus perintahkan kepada orang kaya, jualah, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dan saya percaya kalau orang kaya itu menyadari bahwa apa yang ada dalam hidupnya adalah miliknya Tuhan, dia akan lakukan. Dan setelah dia lakukan, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kehidupan kekal. Tetapi orang kaya tidak mendapatkan itu. Dan saya percaya bahwa orang kaya itu merasa semua kekayaannya itu adalah miliknya dia, bukan miliknya Tuhan. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, saudara-saudara, bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita itu adalah miliknya Tuhan. Kita bersyukur karena kita dipercayakan untuk mengelola. Dengan apa yang Dia percayakan kepada kita, kita bisa lebih leluasa untuk mengembangkan pelayanan kita. Kita bisa dengan leluasa untuk mengembangkan pelayanan yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita terus renungkan, terus rasakan. Sering kita merasa ini punya saya, ini punya saya, dan ini punya saya. Hanya sebagian kecil orang yang menyadari bahwa ini semua adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan mau untuk kita bagikan, ya kita ikut apa yang Dia mau. Karena ini kepunyaan Dia. Kita hanya orang-orang yang dipercayakan. Bersyukurlah kita memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Apa harus kita kerjakan, apa harus kita buat di dalam kehidupan ini, mengelola harta kepunyaan Tuhan. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia, itu bisa mungkin dan tidak mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika orang kaya mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukannya melakukan, tetapi mereka atau orang kaya itu meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang ada di sekitar di situ mengatakan, kalau demikian siapa yang akan diselamatkan? Seekor unta masuk lubang jarum, sesuatu yang mustahil bagi pandangan orang-orang dunia, pandangan orang-orang tidak ada iman kepada Tuhan, pandangan orang-orang yang tidak percaya.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang tampak mustahil bagi dunia, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ayat yang ke-27 dari pasal yang ke-18 kitab Lukas, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya. Dia bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17, kitab Yeremia pasal 32 ayat 17 mengatakan demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang mampu menciptakan segala yang ada ini, Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang menurut manusia mustahil, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan menjadi nyata. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya mau katakan bahwa dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, hidup ini harus tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan dibawa menikmati segala berkat baik yang ada di dalam dunia ini, maupun berkat baik yang disediakan di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan renungkan ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, minta Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan belajar taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Percayalah bahwa kita akan dibawa untuk menikmati segala berkat baik kita di dalam dunia maupun kehidupan yang akan datang dalam hidup kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Ingat bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan selalu mengingatkan kita supaya kita menyadari tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Dengan firman Tuhan ini kita bisa menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, apapun itu adalah miliknya Dia. Dan yang terakhir, kita juga harus menyadari bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, sesuatu yang tampak mustahil bagi dunia itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa buat firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Roh Kudus, tolong kami semua. Biar dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupan ini, kami akan tetap belajar taat kepada Tuhan.
dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kami mau tetap belajar taat kepada Tuhan. Karena waktu kami taat kepada Tuhan, kami percaya bahwa kami akan terus dibawa untuk menikmati segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik berkat-berkat yang ada di dalam dunia sekarang, maupun berkat kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, yang sudah mendengar, yang sudah mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami semua, bukan hanya mampu mendengar, tetapi mampukan kami untuk melakukan segala perintah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah rumah tangga mereka, berikanlah kesehatan. Apapun yang mereka sedang pergumulkan, Engkau akan kabulkan pergumulan mereka. Dengar pergumulan mereka, berkatilah mereka semua Tuhan, dan biarlah mereka akan hidup semakin hari dekat dengan Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus akan mengerjakan terus dalam setiap hati kami, sampai kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan pada hari ini juga kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan. Ibadah dari awal sampai selesai diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan akan terus kami rasakan dalam langkah demi langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia. Bapa akan selalu memberkati dalam kehidupan kita. Bapa Yakub, Bapa Ishak, Bapa Abraham diberkati oleh Tuhan. Kita semua sampai anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus menolong, memimpin perjalanan hidup kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang. Semua yang percaya, semua yang diberkati, semua yang dikasihi, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.